kita misalnya menjadi korban salah tangkap, udah bonyok-bonyok mereka cuma minta modal, minta maaf gitu loh, tanpa kemudian dapat kita ajukan kerugian secara hukum gitu loh, dipertanggungjawabkan di muka hukum. Itu problem kan? Problem, Nah, takutnya nanti kalau kita komplain dibilang kampungan, Mas. ya itu dia. Anda bisa bayangkan mereka yang sebagai dominus litis kejaksaan adalah mereka yang menentukan Betul. kasusnya pidana ada, mereka yang melakukan penyelidikan, dan mereka yang mengakhiri lewat RJ nanti. Hidup rakyat. Dalam waktu yang bersamaan ada 3 revisi undang-undang yang dikebut oleh DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Kejaksaan, revisi Undang-Undang Kepolisian, dan revisi Undang-Undang TNI. Ini yang belakangan ini ramai. Oleh pemerintah dibilang ini adalah upaya untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan keamanan. Tapi banyak pihak juga yang mencium bahwa ini nggak lebih dari sekedar upaya untuk melakukan ekspansi kekuasaan tanpa pengawasan yang cukup. Nah, untuk mendiskusikan soal itu kita sudah kedatangan narasumber, Bang Batara Ibnu Reza, Direktur De Jure Democratic and Judicial Reform, salah satu lembaga yang fokus di bidang isu demokrasi dan penegakan hukum. Selamat datang, Mas Batara. Terima kasih, Bung Tegar. Kita langsung aja ya, Ya. Bang ya. Bicara soal yang ramai belakangan ini, ya, banyak apa yang diberitakan di berbagai media, juga di media sosial ramai soal 3 RUU ini, revisi Undang-Undang Kejaksaan, kemudian Kepolisian, dan revisi Undang-Undang TNI ini yang paling ramai. Nah, Bang Batara, dari 3 revisi ini sebenarnya ini apa yang sedang terjadi? Latar belakangnya apa kok kemudian ada 3 hal ini yang muncul ke publik? Baik, sebenarnya 3 rancangan undang-undang ini merupakan isu lanjutan ya dari pemerintahan sebelumnya. Karena seperti RUU TNI dan RUU Polri itu sebenarnya sudah istilahnya menjadi pembicaraan publik di medium atau medio 2024 pada saat Sejak zaman Jokowi. ya. Nah, pada saat itu sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk diantara Kemenko Polhukam dengan mengundang sejumlah akademisi dan juga komunitas pemerhati reformasi sektor keamanan. Tapi tidak mendapatkan sambutan yang cukup baik, mengingat terkesan kembali bahwa rencana itu dilakukan persis pada saat masa Presiden Jokowi berakhir. Dan mengenai RUU Kejaksaan, ini merupakan kelanjutan dari perubahan pertama dari Undang-Undang 16 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa yang terakhir ini, karena sudah pernah diubah pada tahun 2021, ternyata banyak masalah yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan khususnya dari praktek di dalam penegakan hukum. Ya. Karena kita tahu bahwa tahun 2021 pada saat diundangkan, kita fokus pada 2 hal pada saat itu. Yang pertama COVID, di mana masyarakat pada saat itu lebih pada menyelamatkan diri mereka masing-masing, menjaga diri masing-masing. Yang kedua adalah publik pada saat itu dialihkan dengan suatu hal yang lebih besar, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Sehingga Undang-Undang Kejaksaan perubahan pertama ini tidak terlalu banyak mendapatkan sorotan publik. Itu di 2021? 2021 disahkan, tapi pembahasannya itu dari sebelumnya. Nah, memang banyak kelemahan dari Undang-Undang Kejaksaan sendiri. Misalnya, salah satunya adalah selain memang ada hal-hal seperti perlunya masih diberikannya imunitas terhadap jaksa yang kalau misalnya ditangkap harus izin jaksa agung, tetapi juga ada kelemahan ini terlihat dari bagaimana terburu-burunya undang-undang ini disahkan, yaitu tidak ada masa transisi. Sehingga yang terjadi, masa transisi itu kan seharusnya ada. Misalnya undang-undang ini akan berlaku 2 tahun setelah disahkan. Misalnya ya. Tetapi yang terjadi, undang-undang ini disahkan setelah diundangkan. Namun mereka lupa bahwa di dalam pasal di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu ada batasan umur jaksa itu sampai berapa. Jadi ketika per 1 Januari 2021 banyak yang jaksa dan pegawai kejaksaan itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Karena dikatakan, Bu, Ibu udah ulang tahun hari ini, Ibu pensiun. Sehingga banyaklah kemudian dari kalangan adiaksa, kejaksaan, terutama tekniknya itu kemudian terkaget-kaget. Wah, ini ternyata
ini menjadi masalah besar pada saat itu. Jadi itu salah satunya lah daripada yang istilahnya isu yang krusial. Banyak isu krusial termasuk kewenangan yang berlebihan, kewenangan intelijen dalam Ya, ya. penyelidikan. Jadi banyak hal. Jadi 3 RUU ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari masa pemerintahan yang lalu. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah kita membutuhkan sejumlah kewenangan yang ditambahkan di dalam undang-undang tersebut, di rancangan undang-undang itu. Karena begini, rancangan undang-undang itu memberikan keluasan yang sangat menurut kami eh, menjadi tidak terbatas, artinya tidak dapat dikontrol dan tidak dapat diawasi oleh lembaga-lembaga pengawasnya. Contoh misalnya, untuk kepolisian, maka kemudian ada Kompolnas. Dengan kekuasaan demikian besar, apakah kemudian Kompolnas dapat menyaingi, ya, dapat melakukan pengawasan secara efektif? Kejaksaan dengan luar biasanya Komisi ya Kejaksaan. itu ya dengan Komisi Kejaksaan yang mengawasi kejaksaan itu tidak bisa karena Kompolnas dan Komisi Kejaksaan harus dipahami bahwa mereka bukan mitra DPR juga dalam Komisi 3, tetapi mereka ini berada di bawah, khususnya mata anggarannya di bawah Kementerian Politik, Hukum dan HAM. Dulu namanya itu, sekarang kan Kemenpolkam namanya kan, Politik dan Keamanan. Jadi begitu besar mereka, kita mengawasinya soal-soal yang hal kecil-kecil, Ya. padahal hal-hal yang dilakukan jauh lebih besar. Sedangkan TNI ada berapa banyak masalah dan pertanyaan adalah memang apakah dibutuhkan sekarang, mengingat sejak 2004 diundangkan Undang-Undang 34 tahun 2004 belum ada evaluasi dan masih banyak PR yang belum dikerjakan. Contoh, pasal 65 berkaitan dengan pengadilan militer yang harus dibentuk. Ya. Itu sampai sekarang tidak dilakukan perubahan. Artinya mereka reluctant atau menolak untuk mengadakan perubahan. Nah sekarang mereka juga ngotot bahwa kami minta dong umurnya ditambah. Kami minta dong tambah lagi bersejumlah lembaga di mana kami dapat duduk di dalam lembaga-lembaga kementerian sipil. Nah ini problem ke depan. Undang-undang peradilan militer itu berarti masih pakai undang-undang yang lama? Ya, masih pakai Undang-Undang 31 tahun 97. Tahun 97. Artinya ada pemisahan di mana waktu itu usulan masyarakat sipil adalah yang ditekankan itu adalah pada tindak pidananya. Sehingga kemudian yurisdiksinya masuk ke peradilan umum, bukan kepada subjeknya. Kalau pada subjeknya, maka mulai dari korupsi, copet dan segala macam gitu, itu masuknya ke peradilan militer yang sebenarnya tidak ada di dalam yurisdiksinya. Kalau tentara itu melakukan tindak pidana umum, maka harusnya Iya, dan itu memang ada di dalam pasalnya, di pasal 65 ayat 1. Undang-undang TNI yang lama, yang sedang mau direvisi. Ya, seharusnya itu amanat yang harus dilanjutkan. Tapi nggak di follow up. Iya. Oke, nah kita masuk ke poin-poin. Kalau ini, atau mungkin sebelum ke sana, saya mau tanya dulu satu pertanyaan, Bang. Dari penjelasan yang tadi itu, dari sekian banyak yang dianalisa oleh teman-teman, dikaji, kira-kira dorongan untuk melakukan revisi terhadap 3 undang-undang ini, itu murni upaya untuk melakukan reformasi di bidang hukum, di bidang keamanan, di bidang TNI ya, atau ada agenda lain kalau menurut teman-teman? Ya ini pertanyaan bagus sebenarnya, karena itu juga pertanyaan besar dari publik. Karena gini, 3 rancangan undang-undang itu saja memiliki sifat yang sebenarnya kita mengetahui ini untuk apa digunakan, yaitu memperluas kewenangan dengan menafikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga ini. Contoh misalnya RUU TNI. Ada beberapa banyak amanat yang ada di dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, yang saat ini masih berlaku, Undang-Undang 34 2004. Mulai misalnya bisnis militer, itu dijalankan. Tapi di rancangan undang-undang ini, mereka mau timbulkan baru lagi. Ya, meskipun saya dengar kabarnya diubah lagi. Kemudian keinginan mereka untuk masuk ke dalam ranah hukum. Misalnya ikut serta dalam pemberantasan narkotik. Nah ini kan problem, karena apa? Dalam pelaksanaannya nanti, jika tentara terlibat di dalam pemberantasan narkotik, maka kemudian yang terjadi ketika ada misalnya peristiwa salah tangkap atau wrongful conviction, maka akan sulit bagi kita untuk melakukan mekanisme komplain. Karena di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bisa kita komplain, yang kita bisa keluhkan, itu hanya 4. Penyitaan, penangkapan yang tidak sah, penahanan dan penetapan tersangka. Persoalannya di situ, itu akan memiliki korelasi dengan siapa yang melakukan. Yang melakukan adalah penyidik. Penyidik menurut KUHP itu adalah Polri dan penyidik PPNS. Tentara nggak masuk di situ. Nggak bisa digugat. Nggak bisa digugat. Jadi kalau kita misalnya menjadi korban salah tangkap, udah bonyok-bonyok kita
mereka cuma minta modal, minta maaf gitu loh, tanpa kemudian dapat kita ajukan kerugian secara hukum gitu loh, dipertanggungjawabkan di muka hukum. Itu problem kan? Problem, Nah, takutnya nanti kalau kita komplain dibilang kampungan, Mas. ya itu dia. Nah, Undang-Undang Polri juga demikian. Di dalam Undang-Undang 3 2002 yang kemudian akan diperluas dengan rancangan undang-undang ini, mereka memperluas juga Oke. hal-hal seperti pengawasan terhadap dunia siber. Ini RUU Polri ya? Menurut Polri. Polri, Jadi oke. RUU siber ini mereka juga mau masuk, Ya, ya. Jadi pengawasan siber. pengawasan dan segala Ya. macam gitu. Jadi kita yang di media sosial mereka awasi. Mm-mm. Setahu saya ini berlebihan karena di negara-negara yang memiliki latar belakang demokrasi yang cukup matang, eh, tidak seketat dipikirkan bahwa ada polisi cyber tuh nggak ada. Ya, Ya. ya. Dalam artian bahwa in daily basis pasti diawasin karena ada undang-undang yang lain. Indonesia misalnya sudah memiliki undang-undang ITE, meskipun bermasalah, Ya. tapi ada. Itu bermasalah sekali. Bermasalah ya. Tapi kan tidak perlu dipelototin berapa orang segala macam itu untuk kemudian setiap setiap konten dan segala macam itu harus dinilai ya, seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana caranya kemudian kita mengawasi lembaga seperti ini ketika masif? Itu jadi kemudian kesannya kemudian adalah bahwa kita tidak lagi bebas untuk berekspresi bahkan di dunia maya. Iya. Nah, ini akan ada banyak hal yang kemudian menjadi problem. Yang ketiga soal undang-undang kejaksaan. Nah, undang-undang kejaksaan pertanyaannya adalah apakah kemudian kejaksaan itu kekurangan kewenangan untuk menangkap sejumlah dan mengadili sejumlah koruptor? Kenyataan tidak. Dengan undang-undang yang ada, mereka secara efektif melakukan tugasnya dengan baik, ya. Namun apa sih keinginan berikutnya? Apakah mereka punya keinginan untuk memperluas kekuasaan? Ya terlihat bagaimana kemudian perubahan fungsi intelijen di kejaksaan menjadi penyelidikan. Sehingga yang terjadi dalam praktek sehari-hari itu seorang kasih intel bisa panggil, termasuk kepala daerah. Panggilnya itu dengan cara mengundang awalnya. Tapi karena mengundang, orang berpikir kan, oh ini nggak proses justisia nih, oh tidak ada masalah, datang baru dikatakan, Bapak atau Ibu, kami melihat bahwa dari data intelijen kami ada dugaan melakukan tindak pidana. Nah, tapi itu udah masuk hitungannya, udah masuk penyelidikan. Padahal penyelidikan itu kan mencari dua alat bukti. Iya. Nah, jadi artinya ada penyalahgunaan dong di situ. Artinya sepanjang yang kami pahami bahwa intelijen itu tidak bisa kemudian bergerak dengan langsung menyentuh pada objeknya. Tapi dia melakukan analisis, mengumpulkan data, terus dia memberikan masukan kepada siapa? Kepada pimpinan. Dalam hal ini siapa? Kajarinya, kajatinya, ya. Kalau di militer kepada komandannya. Dia nggak bisa kemudian melakukan tindakan secara langsung. Tapi inilah yang terjadi. Sehingga ini udah sah undang-undang ini. Oke, udah sah. Ya, lewat 2021. Nah, sekarang mereka ingin menambah satu kewenangan termasuk masuk dalam wilayah apa yang disebut sebagai mediasi penal yang orang kenal sebagai restoratif justice. Ya. Nah, seperti itu. Anda bisa bayangkan mereka yang sebagai dominus litis kejaksaan adalah mereka yang menentukan kasusnya pidana ada, mereka yang melakukan penyelidikan, dan mereka yang mengakhiri lewat RJ nanti. Selesai. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Dan saya kebayang kalau tentara masuk di kejaksaan. Oh iya. Ya kan? Itu juga ada korelasi karena sejak 2021 undang-undang yang perubahan pertama itu ada institusi yang namanya Jampitmil. Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Apa gunanya di sana? Untuk mengadili kasus-kasus koneksitas. Ya. Nah, siapa anggotanya? Anggotanya kejaksaan. Siapa pimpinannya? Di drop dari Mabes TNI. Jadi artinya apa? Bahwa dalam pikiran kejaksaan, oh kami sekarang sudah masuk ke ranah militer. Ya. Padahal enggak. Padahal tidak, karena apa? Justru orang militer senang dibukakan pintunya. Artinya apa? Peluang jadi jaksa agung dari militer sangat besar. Iya. Ya. Jadi memungkinkan ya jaksa agung ke depan tentara aktif. Iya, karena begini, dan itu udah dalam sejarahnya sudah terjadi dalam kejaksaan. Beberapa jaksa agung adalah memiliki latar belakang militer. Pernah kita. Andi Muhammad Galib terakhir. Sebelumnya Ali Said. Betul. Ya, bahkan semua jam intel hampir semua itu memiliki latar belakang militer. Itu sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Sudah reformasi juga ada mantan dan Puspom waktu itu. Ya. Samsu Jalal menjadi jam intel. Ya. Nah, artinya penugasan TNI itu juga bisa masuk ke ranah sipil, salah satunya ke kejaksaan. Kok ngeri gitu Bang ya? Artinya begini, kita ini kan capek-capek keluar dari jeratan Orde Baru, masuk reformasi, kemudian ini masih terseok-seok juga nih untuk
membangun reformasi di sektor hukum dan keamanan Iya. ini. Nah, tapi dengan adanya 3 rancangan undang-undang ini, revisi ini, kalau menurut saya pribadi, saya melihat kok ini mau ditarik balik lagi ke zaman sebelum reformasi, misalnya tentara terlibat di segala macam institusi, termasuk di kejaksaan, dia bisa menegakkan hukum. Iya. Nah, ini kan apa ya, saya kok agak ngeri. Ya wajar lah kita kita kan memang harus curiga dengan kekuasaan. Ya, ya, dalam ya. hal ini. Dan apa yang disangsikan atau misalnya yang dikhawatirkan itu memang terbukti bahwa ke depan pendulum akan kembali ke masa otoritarian dengan begitu besar kekuasaan, ya, dengan besarnya kewenangan tanpa dibarengi dengan adanya pengawasan yang efektif. Nah, pengawasan itu bukan hanya diawasi oleh lembaga-lembaga ekstra ya, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, tapi juga harus dilakukan oleh DPR Betul. atau parlemen yang sering disebut dalam bahasa Inggrisnya parliamentary oversight. Betul. Dan ini gagal dilakukan DPR. Justru DPR kooperatif. Iya. Dia tidak melakukan evaluasi selama berapa belas tahun pelaksanaan undang-undang, misalnya Kejaksaan, terus kemudian Polri, ya Polri juga cukup lama tuh 2002, terus TNI sejak 2004. Tidak ada kemudian evaluasi bahwa oh ini masih kurang nih pembentukan peradilan militer gimana? Karena pasal 26 pasal 2 dari pasal 65 menyatakan bahwa prinsip di mana prajurit TNI yang melanggar tindak pidana umum diadili peradilan umum dikunci di pasal 2-nya. Akan berlaku jika undang-undang peradilan militer yang baru. Ya, dan undang-undang peradilan militernya tidak pernah dibahas. Itu dia. Jadi ini kan PR, masalah. Ya kan? Nah, kalau dipikir-pikir kan parlemen yang terdiri dari anggota partai partai politik ini, mereka harus kemudian mengevaluasi dong. Ini ada masalah nih. Tapi sepertinya mereka sleeping with the enemy gitu loh. Apa namanya? Ya kita sifatnya kolaboratif lah. Apa yang lu mau, gue bahas deh gitu loh. Demi kepentingan politik yang ke depan gitu loh. Di Indonesia ini ada satu kelemahan di mana elit politik sipil itu tidak percaya diri jika tidak ditopang dengan bayonet gitu enggak gitu. Nah, itu kan problem. Artinya kita nggak pernah selama reformasi ini membangun kepercayaan diri yang cukup luar biasa. Kita selalu memberikan peluang itu kepada TNI dan mereka kemudian menjadi lebih besar kepercayaan dirinya. Yang di mana tahun 98 kita berhasil kemudian mengembalikan mereka pada posisi yang semula. Kok ini alat negara, jadi nggak bisa ikut dalam pemerintahan, mengatur arah politik. Kamu justru harus ikut politik negara. Di mana Jenderal Sudirman mengatakan bahwa politik dari TNI adalah politik negara. Tapi yang terjadi adalah politik TNI adalah ikutan dengan negara. Ikut pemerintah negara. Iya. Kacau. Nah, Bang, saya tuh dari 3 revisi undang-undang ini kan paling tidak kita bisa menemukan benang merahnya dari 3 ini. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi perluasan kewenangan di Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kejaksaan maupun di Undang-Undang Polri. Nah, kalau sikap dari teman-teman aktivis sendiri, teman-teman akademisi juga misalnya yang abang tahu, atau sikap dari abang sendiri, bagaimana harusnya, kalaupun memang diperlukan revisi ya kan, karena pasti undang-undang itu pasti nggak sempurna tuh, pasti harus ada ini. Kalaupun harus dilakukan revisi misalnya, poin-poin apa saja yang seharusnya dilakukan revisi yang krusial. Kalau undang-undang TNI tadi udah pasti soal peradilan militernya ya kan, atau kemudian soal bagaimana kesejahteraan prajurit misalnya. Pastinya. Nah, atau mungkin ada yang lain ya, dan bagaimana nanti dengan undang-undang kejaksaan, hal-hal apa yang paling krusial sebenarnya yang harus dipikirkan ketimbang mikirin soal perluasan kewenangan, jaksa diperkuat intelijennya, kemudian polisi dikasih kewenangan mengawasi siber. Selain itu semua apa sebenarnya yang Jadi sebenarnya paling urgent? Yang urgent itu adalah laksanakan apa yang sudah menjadi amanat dalam undang-undang sebelumnya yang belum terpenuhi. Kayak undang-undang TNI misalnya. Undang-undang TNI itu ketika dibahas pada tahun 2004 itu juga dilakukan pada masa injury time. Ketika menjelang pergantian antara Presiden Megawati ke Presiden SBY pada saat itu. Dan dilakukan hanya 1 bulan. Nah di situ tapi masyarakat sipil berhasil mendesak mengenai pertama soal isu kesejahteraan, bagaimana TNI harus modern dan profesional, bagaimana kemudian tentara yang tidak berbisnis, sehingga kemudian yayasan dan perusahaan yang di bawah TNI itu menjadi dilakukan restrukturisasi dan segala macam, itu berhasil. Tapi
problemnya adalah soal tata kelola. Hmm. Apa misalnya tata kelola pembinaan karir yang centang perenang, Ya, yang tidak jelas. Contoh misalnya, dalam kasus misalnya permintaan mereka dalam RUU ini adalah soal perpanjangan usia pensiun. Hmm. Anda bisa membayangkan bahwa saat ini jumlah kolonel itu udah cukup banyak. Ya. Anda bisa bayangkan kalau isunya itu kemudian kalau diperpanjang. Tentunya para kolonel ini resah nih. Yang ngantri. Dan yang Antriannya letnan makin kolonel panjang. ini juga, kapan gua naik nih kalau misal bos nih pada naik pada Iya. perpanjang pensiun. Ya, Iya. dan itu berdampak juga pada letnan-letnan Iya, dua iya, itu yang baru dilantik ini, kita bakal lama nih jadi letnan 2. Hmm. Nah, artinya tata kelolanya kemudian itu sejak awal sudah salah. Hmm. Kan semuanya orang makin piramidanya kan mengerucut ya. Ya. Sehingga kemudian yang paling atas itu yang Makin sedikit. berjenderal paling sedikit, Ya. nggak ada jenderal banyak. Ya. Tapi dengan adanya perpanjangan pensiun, itu kemudian menjadikan mereka akan apa yang terjadi stagnansi gitu ya di Ya. dalam pembinaan karir. Ya, jadi bukan piramida, tapi apa? Botol dia. Trapesium. Ya, Trapesium. jadi sempit di atas. Orang yang seharusnya promosi nggak jadi nggak promosi. Iya, Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya kemudian karena salah tata kelola, tentara berpikir kasih dong kami jabatan sipil. Karena, Ya kan? Karena kami udah non-job nih. Ya kan salah. Jabatan sipil itu adalah untuk orang-orang sipil yang berkarir di kementerian lembaga. Betul. Anda bisa membayangkan misalnya seorang sarjana hukum ada di Kementerian Luar Negeri, dia berharap kemudian jadi duta besar, posisinya digeser. Ya. Sorry bos, ada kolonel nganggur nih, mesti ketaruh atau jenderal nganggur jadi duta besar di mana? Itu betapa menyakitkan gitu lah. Ada yang kemudian memang sudah tracknya udah benar, diprediksi menjadi dirjen, ternyata diganti oleh orang luar. Dan orang luarnya kemudian tidak memiliki latar belakang dan mau belajar mengenai persoalan-persoalan yang ada di kementerian lembaganya. Akhirnya kan jadi joke ya di antara jadi bercandaan lah ya di luar bahwa kalau misalnya seorang militer bisa dikerja di sipil, kalau gitu saya juga bisa dong diangkat jadi kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan laut. Kalau sekedar punya pengetahuan dan kemampuan boleh diadu. Memang saya nggak bisa menembak dan segala macam, tapi kalau itu kita berhak dong. Tapi kan mereka bilang, wah kalau gitu nggak profesional. Ya Anda nggak profesional karena cita-cita ketika masuk akademi militer atau akademi angkatan laut atau akademi angkatan lain, kita berpikir untuk menjadi panglima perang, bukan jadi gubernur atau jadi wali kota atau ya? jadi staf khusus atau jadi staf khusus ya. Nah jadi paradigmanya ini sekarang itu mereka masih ya seperti itu. Sedangkan Polri itu punya problemnya sendiri ya, dalam artian mereka ingin memiliki keleluasaan dalam pelaksanaan khususnya dalam penegakan hukum, tapi tidak hanya di dunia nyata, di dunia siber juga termasuk juga mengawasi sejumlah proyek yang PSN. Proyek PSN itu proyek strategi nasional. Itu. Jadi seperti itu. Kalau kejaksaan, nah ini juga problem. Karena seperti pertanyaan saya, apakah kemudian jaksa itu kurang kewenangannya untuk menangkap, menahan, menyita, sehingga butuh kewenangan yang lebih? Buktinya tangkapannya udah banyak. Betul. Triliunan. Betul. Ya. Nah, jadi artinya kejaksaan itu sebenarnya dalam 5 tahun di periode dia Pak Jokowi itu mengalami public trust yang cukup signifikan. Ya, setelah mereka dihajar babak belur oleh kasus Pinangki dan mereka kemudian menyadari bahwa harus ada dukungan dari publik sehingga mereka kemudian menjadi sangat terbuka kepada masyarakat, ya kan, minta dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah terutama pemberantasan korupsi. Artinya mereka nggak ada masalah dengan kewenangan. Nggak ada masalah. Tapi kenapa mereka kemudian saat ini menginginkan sesuatu yang lebih luar biasa? Menginginkan bahwa apa yang disebut sebagai dominus litis itu artinya pengendali perkara dan pemilik perkara menjadi pemahamannya adalah central authority dari sistem peradilan pidana. Mereka ingin ngatur lembaga lain. Termasuk polisi. Ya ini yang kemudian dari pertanyaan Bung Tegar, bagaimana kemudian seharusnya? Yang seharusnya itu kita memperbaiki KUHAP dahulu. Kalau misalnya masing-masing lembaga punya kewenangan, berhasil mereka, maka kemudian KUHAP-nya menyesuaikan kewenangan lembaga. Ini repot. Ya kan seharusnya KUHAP dulu. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diajukan yang baru karena ini kan sudah cukup lama sejak 1981. Nah, itu harus diubah. Nah, disitulah kemudian sejumlah kewenangan tidak hanya 3 aparat penegak hukum, mulai dari jaksa, polisi, jaksa, dan hakim ya, tetapi juga ada satu elemen yaitu advokat yang juga harus dilibatkan. Karena selama ini kan problem advokat punya sendiri gitu dengan banyaknya jumlah organisasi
Ya, yang memang buat saya sih, saya nggak ada masalah dengan jumlah organisasi advokat, tapi kan kualitasnya problem ketika kemudian banyak organisasi advokat yang layaknya ormas, Ya. gitu kan. Maka itu harus harus sebenarnya ini harus didudukan di dalam konteks yang benar. Dalam hal ini adalah perubahan KUHAP itu menjadi penting. Tinimbang bicara memberikan kekuasaan, keleluasaan kepada masing-masing lembaga ini, yang akhirnya kita tidak bisa mengawasi. Demikian. Ya, jadi mekanismenya dulu harus Iya, diperbaiki, betul. hukum acaranya diperbaiki, baru kemudian kewenangan mengikuti, Iya. kan begitu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ini kan lomba-lomba kewenangan di masing-masing lembaga mereka. Ya, Nanti yang KUHAP-nya, wah itu udah pertempuran yang lain betul, lagi. betul, betul. Makanya ini kan ya satu hal yang juga yang menarik tadi. Ini kewenangan pada minta kewenangan semua, Ya. ya kan? Polisi, jaksa, tentara minta kewenangan seluas-luasnya. Yang jadi problem adalah kewenangannya minta ditambah, tapi pengawasannya tidak ada yang berubah, Ya. bahkan cenderung lemah, gitu Ya. kan? Nah, kalau dari aspek pengawasan misalnya, dari aspek pengawasan, menurut Bang Batara, bagaimana cara memperkuat pengawasan terhadap 3 lembaga ini? Kalau di kejaksaan ada komisi kejaksaan, di polisi ada komisi kepolisian, ya kan, Kompolnas. Tentara saya nggak tahu tuh ada komisi. Ada komisi tentara pertahanan ada sebenarnya di komisi pertahanan. 1. Jadi komisi 1 itu komisi tentang pertahanan Oke. di DPR. Nah, dia ada satu lagi komisi Oh, pertahanan yang mengawasi. Masih. Nah, bagaimana kemudian memperkuat ya apa namanya soal kewenangan nantilah. Kita bicara soal isu yang berikutnya, yaitu soal bagaimana mengawasi kinerja dari 3 lembaga ini kan. Nah, menurut Bang Batara, apa yang paling krusial untuk dikuatkan dari Nah, ini agak aneh pengawasan? juga karena apa? Dari gonjang-ganjing ini 3 lembaga pengawas eksternal tidak ngomong apa-apa. Dari Kompolnas, Ya, Kejaksaan, mulai dari Komjak, ya. Komisi Kejaksaan, KKRI, Kompolnas, ya, terus kemudian Komisi Yudisial tidak memberikan pandangan apapun yang Iya. kita dengar ya. Iya. Contoh misalnya saya pernah menjadi komisioner Komisi Kejaksaan periode 2019 sampai 2023. Ya. Tidak ada suaranya. Yang terjadi justru adalah bahwa KKRI menjadi sangat terbuka gitu, ingin mendorong mendorong misalnya Anda mau seperti ini ya kita bikin gitu. Padahal harus dipikirkan juga bagaimana mekanisme pengawasan yang harus dibangun oleh Komisi Kejaksaan. Segitu besar kewenangannya tentunya harus dibarengi dengan juga perubahan pola pengawasan dan juga kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan. Hal yang sama juga dengan Kompolnas, karena Kompolnas unik. Ya, ada yang namanya anggota harian, ada anggota ex officio. Ya. Dan mereka semua ketua. Ya. Ya, ketuanya siapa? Ketuanya adalah Menko Polhukam. Menko Polhukam. Anggotanya Mendagri Ya. dan Menkumham. Ya. Sekarang mantannya Menteri Hukum. Menko. Nah, jadi bertiga. Nah, hariannya ada lagi. Kewenangan mereka unik. Ada satu yang tidak dimiliki oleh komisi negara yang lain, yaitu apa? Mencalonkan nama Kapolri. Tapi kan itu tadi, gimana caranya ngawasin personil kalau dia ternyata lebih kecil dibandingkan yang besar gitu. Terus kemudian dia mudah didesak. Orang nanti kalau misalnya presiden ini namanya setujuin aja. Gimana? Disodorkan gitu satu nama. Ayo Kompolnas, setuju aja karena sekali lagi Kompolnas bertanggung jawab pada presiden. Ya. Padahal tugasnya Kompolnas menyaring. Ini ada perwira bintang 3 yang eligible dimajukan kepada Kapolri dan kita usulkan pada presiden. Ini nggak terbalik. Presiden ya. Karena pembantu presiden semua yang betul. Tapi kan kita kan berhak, bukan dapat berhak, tapi berhak gitu kan. Ya. Sedangkan komisi yudisial, nah ini yang paling menurut saya dalam sejarah itu paling sering yang kemudian mendapatkan cobaan. Karena apa? Beberapa kali undang-undang yudisial itu di JR kan. Komisi apa? Komisi yudisial. Untuk mengawasi para hakim ya. Oh iya. Nah, itu berapa kali di JR. Dia di JR kan dan kalah terus. Makanya kewenangan ini semakin sempit. Makin sempit. Ya, jadi tapi sayangnya di komisi yudisial juga tidak, karena mungkin mereka tidak ada RUU perubahan kekuasaan kehakiman, mereka tenang-tenang gitu. Padahal ini akan lebih baik ketika komisi yudisial juga melihat rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana, karena disitulah kemudian kita bicara soal bagaimana praktek kekuasaan kehakiman. Nah, jadi seperti itulah mestinya penguatan itu juga dibarengi dengan penguatan pengawasan. Nah, tapi yang paling krusial adalah pengawasan secara politik yang dilakukan oleh DPR. Karena DPR itulah yang menentukan kemudian jika kementerian lembaga itu melakukan kesalahan, maka mereka akan kemudian bisa hold the budget. Ya. Nah, itu sebagai alat kontrol. Betul. Nah, ini kan tidak. Justru maunya apa gimana? Maunya kita setuju. Kita bikin itu rancangan undang-undang TNI itu usulannya bukan dari pemerintah.
Dari DPR. Dari DPR. Makanya tidak terlalu banyak pandangan. Kalau dari pemerintah pasti ada dimnya tuh, sandingan. Ya. Dari fraksi ini. Ya. Ya. Nah, jadi nggak ada. Ini inisiatif DPR Nah, ya. pastinya demikian. Itu dugaan saya ya, inisiatif DPR, tapi sepertinya iya deh. Karena tidak banyak kemudian perbedaan di antara masing-masing faksi. Ya. Termasuk faksi yang menyatakan dirinya posisi dengan pemerintah yang sekarang. Ya, semuanya setuju. Seolah-olah ini prosesnya terbuka, padahal ya kita tahu lah. Nah, iya itu seperti itulah. Oke Bang, mungkin terakhir ini kan banyak publik mungkin yang menonton siaran ini juga mungkin punya perasaan begini, perubahan undang-undang, revisi undang-undang kejaksaan, TNI, polisi itu nggak ada kaitan sama saya, jadi buat apa saya peduli gitu kira-kira. Nah, padahal kalau bagi kita yang memahami ini punya dampak langsung ya kan, misalnya tadi pengawasan ruang siber di di RUU kepolisian ya misalnya, itu kan artinya semua yang dilakukan oleh kita nantinya di ruang media sosial, misalnya di Instagram, di Twitter, dimanapun, itu jadi terawasi oleh ini, ya kan? Kemudian saya nggak tahu di RUU Kejaksaan ada penambahan kewenangan soal penyadapan nggak? Ya, itu justru masuk itu. Soal di itu kan 21, udah sah itu. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi kan kita jadi ngeri kalau mau gibahin orang, misalnya mau julid lewat WhatsApp, misalnya dibaca sama jaksa kan. Jadi penyadapan itu seharusnya diatur dan pengesahannya itu diatur oleh lembaga lain. Contohnya misalnya jaksa ingin melakukan penyadapan, dia harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri untuk mengesahkan tindakannya. Ini kan enggak. Kita nggak tahu kalau misalnya ada alat sadap tuh, makanya besok nomor Bung Tegar didengar gitu ya, wah sudah selesai. Ya, jadi bagaimana menimbulkan kesadaran itu pada publik? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena memang publik itu belum bisa menyadari sampai mereka akan mengalami sendiri. Ya, mengalami sendiri. Nah, ini kita akan mengingatkan mereka pada sejarah masa lalu, di mana kemudian aparatus keamanan itu yang punya latar belakang bukan negara demokrasi, mereka akan melakukan tindakan represif. Dan itu terbukti kok di bagaimana media saat ini ya, media sosial sangat berguna. Ya kan, makanya ada istilah no viral no justice. Ya kan? Betul. Terus kemudian kita bebas kan menggunakan kamera ketika kemudian terjadi dan segala macam. Contoh misalnya yang baru-baru ini bagaimana seorang patwal mengawal orang swasta di puncak kemudian dipepet, itu menjadi besar. Ya. Itu menjadi besar, hal-hal seperti itu. Jadi kesadaran itu bukan hanya kita bicara ya di media ini juga ya, tetapi juga realitanya nih. Misalnya ada orang ditangkap, nggak ada alat bukti, itu kan ramai tuh. Kemudian orang mengomentari, wah ini nggak benar nih segala macam. Atau misalnya ada tindakan tentara yang melakukan kayak kemarin ada kasus misalnya menembak 3 polisi. Itu juga menimbulkan, oh ini bahaya nih kalau begini. Ya kalau bahaya, bergeraklah. Bergerak itu minimal selama-lamanya iman itu adalah mendukung orang yang kemudian melakukan kritik. Jadi itu aja, nggak perlu istilahnya ditujukan dengan tapi lebih bagus juga kalau mereka turun demo itu biasanya. Tapi minimal tidak mengganggu, atau bahkan kalau kita gunakan istilah anak sekarang, nggak usah perlu dinyinyirin lah. Nggak usah nyinyir. Tapi dukunglah kita, karena ini juga untuk kemaslahatan bersama dan juga menyelamatkan demokrasi dari terbukanya pintu-pintu Pandora otoritarianisme. Dan itu nggak akan terjadi kalau undang-undang ini disahkan, serba diawasi kita. Oke Bang, saya pikir cukup ya. Nanti kita akan diskusi lagi dan kita berharap semoga upaya dari teman-teman untuk mengadvokasi 3 revisi undang-undang ini bisa berjalan lancar, sehingga penambahan kewenangan yang tidak perlu itu tidak terjadi, dan justru soal pengawasan terhadap 3 lembaga yang penting bagi kita semua ini, TNI, Kejaksaan, dan Polri ini bisa berjalan dengan lebih kuat dan